Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan Ibu di Widya Nurhayati channel yang akan membahas tentang matematika. Nah, pada bahasan sebelumnya, kita telah menentukan bagaimana cara menentukan pemodelan matematika dan juga menentukan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear. Nah, bahasan selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan nilai optimum. Nah, sebelumnya, apa sih itu program linear? Program linear itu berguna untuk menyelesaikan pilihan kendala-kendala tertentu untuk mengambil keputusan yang optimum dari suatu fungsi objektif atau fungsi tujuan yang membatasinya. Nilai optimum ini ada yang berupa nilai maksimum dan ada juga yang berupa nilai minimum. Sedangkan bentuk fungsi objektif ini adalah f(x, y) sama dengan ax plus by, atau juga bisa disimbolkan sebagai z. Z sama dengan ax plus by, di mana a dan b merupakan bilangan real, atau a bukan sama dengan 0 dan b bukan sama dengan 0. Nah, penerapan dari materi program linear ini, misalnya kalian ingin menjadi seorang pengusaha properti. Kalian akan membuat sebuah rumah yang ukuran besar dan juga sebuah rumah yang berukuran sederhana. Namun, kalian memiliki keterbatasan lahan. Nah, pastinya kalian akan berpikir dong, bagaimana atau menentukan jumlah berapakah rumah yang besar yang akan dibangun dan berapa jumlah rumah yang berukuran sederhana yang akan dibangun untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Maka, program ini merupakan solusi untuk permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya, mari kita mereview kembali apa saja langkah-langkah untuk menyelesaikan kendala atau permasalahan program linear. Yang pertama adalah merumuskan permasalahan ke dalam model matematika. Yang kedua, menentukan daerah penyelesaian atau DP dari sistem pertidaksamaan linear. Yang ketiga adalah menentukan nilai optimum bisa berupa nilai maksimum ataupun minimum dari fungsi objektif. Yang keempat, menafsirkan jawaban dari nilai optimum. Nah, itu saja langkah-langkah untuk menyelesaikan program linear. Contoh soal dari program linear adalah sebagai berikut. Pedagang membeli permen A dengan harga Rp600 per bungkus dan dijual dengan untung laba atau untung sebesar 100 per bungkusnya. Permen B dengan harga Rp1.000 per bungkus dijual dengan laba atau untung Rp150 per bungkusnya. Modal yang dimiliki pedagang adalah Rp300.000 dan kotak tempat penjualan permen hanya mampu memuat 350 bungkus. Tentukanlah laba maksimum yang dapat diperoleh pedagang, dan yang kedua, banyaknya permen A dan permen B yang harus dibeli pedagang agar dapat diperoleh laba yang maksimum. Langkah pertama adalah menentukan model matematika. Nah, cara menentukan model matematika dengan menggunakan tabel pembantu. Nah, kalian akan perhatikan di sini ada dua variabel, yaitu permen A dan permen B. Kita misalkan saja permen A itu sebagai variabel X dan permen B kita misalkan sebagai variabel Y. Nah, kita masukkan ke dalam tabel pembantu. Permen A untuk variabel X, permen B variabelnya Y. Nah, selanjutnya dari permen A dan permen B itu ada indikator. Yang pertama indikator harga. Langsung saja kita masukkan di sini di sebelah kiri tabel harga. Dengan harga permen A adalah Rp600 per bungkus, sedangkan permen B adalah Rp1.000 per bungkusnya. Nah, selanjutnya selain harga, di sini ada namanya indikator laba atau untung, di mana langsung saja kita masukkan ke tabel yaitu laba atau untung, di mana untuk permen A laba yang diperoleh adalah Rp100, sedangkan untuk permen B laba yang diperoleh adalah Rp150. Selanjutnya di sini kalau kita baca soalnya,
modal yang dimiliki pedagang adalah 300.000. Berarti ada modal lah. Modal ini adalah uang awal untuk membeli barang tertentu. Jadi kita masukkan kolom ketersediaan untuk harga, yaitu 300.000. Nah, selanjutnya di sini ada kotak tempat penjualan permen hanya mampu memuat 350 bungkus. Berarti ada indikator jumlah. Nah, di sini kita taruh indikator jumlah. Kemudian untuk permen A dan B itu hanya memuat 350 bungkus. Tanpa perlu disebutkan jumlah permen A dan jumlah permen B-nya. Maka dari itu, untuk kolom permen A dan kolom permen B, kita akan tuliskan X dan Y. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ketersediaannya adalah 350 bungkus. Nah, kemudian dari tabel pembantu ini kita tentukan model matematikanya. Yang pertama adalah menentukan fungsi objektif dulu atau fungsi tujuan, yaitu karena di sini yang ditanyakan adalah laba maksimum, maka yang dilihat adalah baris laba. Nah, ini yang akan menjadi fungsi tujuan atau fungsi objektif, yaitu 100x. Nah, maka kita tulis di sini z-nya sama dengan 100x ditambah 150y. Nah, selanjutnya permasalahan atau kendalanya kita tuliskan 600x ditambah 1000y. Jadi ini 600x ya, ditambah 1000y. Karena dia modalnya adalah hanya 300.000, maka di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan. Nggak mungkin dong dia punya modal lebih dari 300.000, maka tandanya kurang dari sama dengan 300.000. Nah, selanjutnya tadi 600x plus 1000y kurang dari sama dengan 300.000 itu dapat kita sederhanakan ya dengan cara mencoret 2 nol. Jadi hasilnya adalah 6x plus 10y kurang dari sama dengan 3.000. Nah, selanjutnya kendala yang kedua adalah jumlahnya. Nah, jumlah permen A adalah X, permen B adalah Y. Maka pertidaksamaannya menjadi X plus Y. Nah, karena dia hanya memuat 350, maka lambang pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 350. Nah, selanjutnya, kalau program linear itu harus ada batasannya, karena nggak mungkin kan jumlah permen dalam keadaan negatif, maka dibatasi dengan fungsi X lebih besar dari sama dengan 0 dan fungsi Y lebih besar dari sama dengan 0. Jadi, untuk langkah pertama sudah terjawab. Nah, selanjutnya, bagaimana langkah kedua? Langkah selanjutnya yaitu menentukan daerah penyelesaian. Sebelumnya kita munculkan kembali kendala-kendala yang telah kita sebutkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengubah pertidaksamaan ini ke dalam bentuk grafik atau garis dengan mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan garis. Menentukannya yaitu dengan cara membuat X, kita misalkan X sama dengan 0, dan juga kita misalkan Y juga sama dengan 0. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, atau kita tutup saja yang ini, kan sisanya 10Y sama dengan 3000. Nah, maka Y-nya sama dengan 3000 dibagi 10, yaitu 300. Nah, kita masukkan di dalam tabel. Kemudian, yang kedua, apabila Y-nya kita masukkan 0, maka X-nya berapa? Kalau Y kita masukkan 0, kemudian X-nya menjadi 6X sama dengan 3000. Maka 3000 dibagi 6, X-nya sama dengan 500. Nah, dari tabel ini kita temukan koordinat titik, yaitu titik 0,300 dan juga titik 500,0. Nah, selanjutnya bagaimana untuk pertidaksamaan yang kedua? Caranya sama dengan mengubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Nah, kita buat di sini tabel X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Artinya, apabila kita masukkan X di sini sama dengan 0, maka Y-nya akan sama dengan 350. Kita masukkan di sini. Nah, kemudian apabila kita masukkan Y-nya yang sama dengan 0, maka persamaannya menjadi X sama dengan 350. Dia akan sama ya. Nah, jadi ditemukan koordinat titik baru adalah 0,350 dan juga 350,0. Kalau koordinat X, Y ya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam grafik. Nah, selanjutnya untuk garis yang pertama, kan tadi koordinatnya 0,300 ya. 0,300 itu titiknya di mana? Nah, berarti kan X-nya 0, kemudian Y-nya 300. Nah, kira-kira akan ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana
koordinat kedua 500,0. Nah, kira-kira X-nya 500, Y-nya 0. Nah, berarti ini X-nya 500, Y-nya 0. Berarti di sini nih, kira-kira. Nah, kita masukkan. Nah, kira-kira di sini ya. Nah, selanjutnya kita hubungkan titik 0,300 juga 500,0 menjadi seperti ini. Nah, kita hubungkan menjadi sebuah garis lurus. Nah, kemudian di sini kita tentukan arsirannya. Minggu lalu sudah dibahas ya. Untuk kurang dari sama dengan itu daerah penyelesaiannya itu ada di sekitar sini. Jadi kita arsir adalah yang bukan merupakan daerah penyelesaian, yaitu ke kanan atas. Nah, ini dia. Jadi seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk tabel yang kedua, koordinatnya adalah 0,350 dan juga 350,0. Nah, koordinat yang pertama 0,350 itu di mana? Berarti X-nya 0, Y-nya 350. Berarti sekitar di sini, di atasnya 300. Nah, kita munculkan di sini. Nah, kemudian koordinat kedua adalah 350,0. Di mana? X-nya 350, Y-nya 0. Oh, 350 di sini X-nya. Nah, kita munculkan ya di sini ya. Nah, kemudian kita hubungkan titik ini dengan ini sehingga menghasilkan garis lurus. Kemudian kita akan mengarsir. Nah ini kurang dari sama dengan, berarti daerahnya adalah di sekitar sini. Maka dari itu arsirnya adalah yang bukan daerah penyelesaiannya, yaitu ke atas kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sini sudah ada batasan X lebih besar dari sama dengan 0, yang diarsir adalah daerah sini. Nah, kemudian Y lebih besar dari sama dengan 0, yang diarsir adalah yang bukan daerahnya, yaitu daerah bawah. Nah, selanjutnya kita baru bisa menentukan daerah penyelesaiannya, yaitu daerah yang bersih. Nah, disinilah daerah bersihnya. Nah, selanjutnya kita tentukan titik-titik yang menyelimuti daerah penyelesaian. Nah, ini dia titik-titiknya ya. Nah, ini selanjutnya disebut sebagai titik pojok. Nah, selanjutnya titik pojok ini kita misalkan titik yang pertama ini sebagai A, kemudian yang ini B, kemudian C, dan D. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan titik pojok yang meliputi daerah penyelesaian, kita tentukan koordinat titik tersebut. Yang pertama, kita tentukan koordinat titik A. Koordinatnya berapa nih? Nah, di sini X-nya 0, Y-nya 0, berarti koordinatnya 0,0. Nah, untuk B, X-nya 350, Y-nya 0. Jadi koordinatnya adalah 350,0. Nah, titik C bagaimana? Dia tidak ada nih. Tidak tepat. Nah, maka kita tentukan titik potong antara garis yang pertama dengan garis yang kedua dengan cara mengeliminasi kedua persamaan yang merupakan gambar grafik dari persamaan garis tersebut. Nah, kita tentukan eliminasi garis ke-1 dan garis kedua. Nah, garis ke-1 itu tadi kan 6X plus 10Y sama dengan 3000, dan persamaan kedua adalah X plus Y sama dengan 350. Nah, selanjutnya ini belum bisa dieliminasi ya, karena yang di bawah kita harus kalikan antara 6 dan 10. Kita kalikan 10 saja. Jadi, yang di atas kita kalikan 1, yang di bawah kita kalikan 10. Sehingga dihasilkan persamaan atas adalah sama, 6X plus 10Y sama dengan 3000, dan yang kedua kita kalikan 10 semua. Jadi 10X plus 10Y sama dengan 3500. Selanjutnya kita bisa menghilangkan variabel yang sama ya, yaitu 10Y. Bisa kita coret sehingga menghasilkan min 4X sama dengan min 500. Sehingga X sama dengan min 500 dibagi min 4 sama dengan 125. Selanjutnya, kita substitusikan nilai X sama dengan 125 ke salah satu persamaan ini. Kita gunakan X plus Y sama dengan 350. Nah, X-nya kita masukkan 125 ditambah Y sama dengan 350. Y sama dengan 350 dikurang 125. Dan Y sama dengan 225. Oleh karena itu, titik C ini koordinatnya adalah 125,225. Nah, seperti ini. Dan titik D, X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 300. Maka dari itu titik D ini koordinatnya adalah 0,300. Langkah yang ketiga yaitu menentukan nilai optimum. Nah, kita masukkan dulu nilai titik-titik pojok yang sudah kita dapatkan di langkah yang nomor 2. Yang pertama, titik A yaitu 0,0, titik B yaitu 350,0, titik C 125,225, kemudian titik D yaitu
0,300. Nah, titik-titik pojok ini lalu kita masukkan ke dalam fungsi objektif atau fungsi tujuan yang waktu di awal kita sudah tentukan, yaitu 100x ditambah 150y. Selanjutnya, kita masukkan titik A, x-nya 0, y-nya 0 ke dalam persamaan fungsi objektif. Nah, 100 dikali 0 ditambah 150 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya, titik B, 350,0. Kita masukkan 100 dikali 350 ditambah 150 dikali 0 sama dengan 35.000. Selanjutnya, titik C kita masukkan ke dalam fungsi objektif menjadi 100 dikali 125 ditambah 150 dikali 225 sama dengan 12.500 ditambah 33.750 sama dengan 46.250. Yang terakhir, titik D, 100 dikali 0 ditambah 150 dikali 300 sama dengan 45.000. Sehingga langkah keempat menafsirkan nilai optimum didapatkan laba maksimum yang dapat diperoleh pedagang adalah jumlah yang terbesar. Nah, mana nih jumlah yang terbesar? Jumlah terbesar itu ada di titik C, yaitu 46.250. Sehingga laba maksimumnya adalah 46.250. Sedangkan banyaknya permen A dan permen B yang harus dibeli pedagang agar dapat diperoleh laba maksimum, yaitu permen A-nya adalah 125 dan permen B-nya adalah 225. Nah, selanjutnya contoh kedua untuk kasus nilai minimum. Contohnya seperti ini. Seorang anak penderita kekurangan gizi diharuskan makan 2 jenis tablet vitamin setiap hari. Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Sedangkan tablet kedua mengandung 10 vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak itu memerlukan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet pertama Rp400 per butir dan tablet kedua Rp600 per butir, tentukan pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per harinya. Nah, langkah pertama adalah dengan menentukan model matematika. Bagaimana caranya? Untuk mempermudah menggunakan yang namanya tabel pembantu. Nah, di sini sudah ada variabel X dan variabel Y-nya, yaitu menggunakan 2 jenis tablet. Ada tablet pertama dan tablet kedua. Nah, ini dia tablet pertama sebagai variabel X dan tablet kedua sebagai variabel Y. Selanjutnya, untuk tablet pertama itu ada vitamin A dan vitamin B. Maka dari itu kita tulis di sini vitamin A dan vitamin B. Nah, kita tentukan jumlahnya. Untuk tablet pertama, vitamin A-nya adalah 5 unit. Nah, kemudian vitamin B-nya adalah 3 unit. Kita masukkan di sini. Jadi, untuk tablet pertama, vitamin A butuh 5 unit dan vitamin B butuh 3 unit. Nah, selanjutnya, untuk tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Maka ditulis seperti ini. Tablet kedua, vitamin A-nya adalah 10 unit, vitamin B-nya adalah 1 unit. Nah, selanjutnya, dalam satu hari anak itu memerlukan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Berarti ketersediaan di sini. Nah, ketersediaannya vitamin A minimalnya adalah 20 dan vitamin B adalah 5 unit. Nah, selanjutnya harga tablet pertama 400 dan harga tablet kedua 600. Nah, di sini harga kita tulis di kolom sebelah sini. Tablet pertama harganya 400, tablet kedua harganya 600. Nah, kemudian dari tabel pembantu ini, kemudian selanjutnya kita tentukan model matematikanya. Yang pertama kita tentukan dulu fungsi objektif atau fungsi tujuannya, yaitu yang berhubungan dengan harga, karena ditanyakan jumlah pengeluaran minimum untuk pembelian tablet perharinya. Jadi fungsi objektifnya adalah harga, di mana 400 itu menjadi variabel X dan 600 itu menjadi variabel Y. Kita tuliskan Z sama dengan 400X ditambah 600Y. Selanjutnya, kendala apa saja yang membatasinya? Yang pertama, yang ini dulu ya. Jadi 5X plus 10Y. Nah, di sini kan minimalnya itu kan 20 unit. Berarti lebih
kalau minimalnya 20 berarti dia bisa lebih dari 20. Jadi di sini tandanya adalah lebih besar dari sama dengan 20. Untuk vitamin B adalah 3X plus 1Y atau Y lebih besar dari 5 unit karena 5 unit ini adalah minimalnya. Selanjutnya fungsi kita cantumkan juga yaitu fungsi batas. X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Inilah model matematika untuk permasalahan contoh soal kasus yang nomor 2. Selanjutnya, langkah kedua yaitu menentukan daerah penyelesaian. Seperti biasa, kita tampilkan kembali kendala-kendala yang sudah kita tuliskan di permasalahan sebelumnya. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya adalah membuat grafik ya, dengan cara mengubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan linier. Nah, untuk garis yang pertama, kita buat dulu tabel X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 0, maka kita masukkan ke dalam persamaan ini X-nya 0, maka sisanya adalah 10Y sama dengan 20. Maka Y-nya sama dengan 20 dibagi 10, yaitu 2. Nah, selanjutnya, ketika Y-nya kita masukkan sama dengan 0. Y-nya kita masukkan 0, berarti sisanya adalah 5X sama dengan 20. Maka X-nya sama dengan 20 dibagi 5. 20 bagi 5 adalah 4. Selanjutnya, bagaimana untuk persamaan garis yang kedua? Nah, kita buat lagi tabel X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Pertama, kita masukkan dulu untuk X sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 0 ini menjadi 0, maka sisanya adalah Y sama dengan 5. Nah, kemudian kita masukkan Y-nya yang sama dengan 0, maka sisanya adalah 3X sama dengan 5. Maka X-nya sama dengan 5 bagi 3 atau 5/3. Nah, selanjutnya dari sini kita temukan titik-titik koordinat untuk persamaan garis yang pertama, yaitu titiknya 0,2 dan 4,0. Nah, kita gambarkan dulu ke dalam suatu grafik kartesius. Titik yang pertama adalah 0,2. Nah, 0,2 titiknya di mana? X-nya 0, Y-nya 2 di sini ya. Nah, selanjutnya untuk titik yang kedua, X-nya 4, Y-nya 0. X-nya 4, Y-nya 0 di sini. Nah, kita gambarkan di sini 4. Nah, selanjutnya 2 dan 4 ini kita hubungkan ya, sehingga menjadi persamaan garis lurus. Nah, selanjutnya di sini tandanya kita arsir nih. Tandanya di sini lebih besar dari sama dengan. Nah, berarti anggotanya itu adalah yang atas. Berarti yang kita arsir yang bukan merupakan anggotanya, yaitu anggotanya yang bukan anggotanya itu ada yang di bawah. Berarti arsirnya ke arah bawah. Nah, selanjutnya bagaimana untuk garis yang kedua? Nah, garis yang kedua ini adalah 0,5 titiknya. Berarti di mana nih? X-nya 0, Y-nya 5. Nah, titiknya ada di sini. Nah, selanjutnya titik X-nya 5,3, Y-nya 0. Di mana? X 5,3 itu di sini. 5/3 itu di sini. Nah, selanjutnya titik 5 dan 5/3 ini kita hubungkan dengan menggunakan garis lurus sehingga menghasilkan grafik seperti ini. Nah, untuk arsirnya gimana? Nah, ini anggotanya adalah lebih besar dari sama dengan. Jadi, anggotanya itu ada di sini. Sehingga yang bukan anggotanya yang kita arsir, yaitu sebelah sini. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Selanjutnya, batasannya X lebih besar dari sama dengan 0, kita arsir, ada di sebelah sini. Kemudian Y lebih besar dari sama dengan 0, ada di bawah yang bukan anggotanya. Nah, sehingga daerah penyelesaiannya adalah daerah bersih, yaitu di sekitar sini nih. Nah, jadi ini adalah DP-nya, atau daerah penyelesaiannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah menentukan titik-titik yang menjadi titik pojok yang mengelilingi dari daerah penyelesaian, yaitu ada ini sebagai titik A, kemudian ini sebagai titik B, ya, kemudian yang ini sebagai titik C. Nah, selanjutnya kita tentukan koordinat dari titik A, B, dan C. Yang pertama A dulu, titik koordinat berapa nih? Nah, ketika titik koordinat X, Y ya, X-nya 4, Y-nya 0. Berarti titik A ini adalah 4,0. Nah, selanjutnya titik B ini. Nah, titik B ini berapa nih? Nggak ada titik yang pasti. Jadi, kita tentukan dengan cara menentukan titik potong antara garis yang pertama dengan garis yang kedua. Caranya dengan mengeliminasi kedua persamaan yang tadi. Nah, kita eliminasi dulu persamaan garis 1 dan persamaan garis 2. 5X plus 10Y sama dengan 20 dengan 3X plus Y sama dengan 5. Nah, kita kalikan persamaan yang kedua ini dikali 10 agar bisa dieliminasi.
Ya, yang atas kalikan 1, yang di bawah kalikan 10. Sehingga persamaannya menjadi 5x plus 10y sama dengan 20, 30x plus 10y sama dengan 50. Nah, ini bisa kita kurang. Sehingga 10y dengan 10y bisa kita coret. Hasilnya adalah min 25x sama dengan min 30. Sehingga x sama dengan min 30 dibagi min 25. Atau kita sederhanakan menjadi 6/5. Nah, selanjutnya kita substitusikan x sama dengan 6/5 ini ke salah satu persamaan. Kita gunakan persamaan yang atas ya, 5x plus 10y sama dengan 20. Maka x yang kita masukkan 5 dikali 6/5 plus 10y sama dengan 20. Nah, ini bisa kita coret, sisa 6. 6 plus 10y sama dengan 20. 10y sama dengan 20 dikurang 6. 10y sama dengan 14. Y sama dengan 14 dibagi 10. Manakan sama dengan 7/5. Jadi, untuk titik B ini, koordinatnya adalah 6/5,7/5. Nah, kita masukkan. Ya, 6/5,7/5. Dan titik C ini adalah X-nya 0, Y-nya 5. Nah, kita masukkan. Nah, ini dia titik pojok dari permasalahan kasus ini. Yang ketiga adalah menentukan nilai optimum dari titik-titik pojok yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, ini dia titik pojoknya. Yang pertama, titik A yaitu titik 4,0. Kemudian titik B yaitu titik 6/5,7/5. Sedangkan titik C yaitu titik 0,5. Nah, kita masukkan ke dalam fungsi objektif, Z-nya sama dengan 400x plus 600y. Pertama, kita masukkan titik A dulu. Ya, titik A dulu. Untuk x sama dengan 4 dan y sama dengan 0, kita masukkan menjadi 400 dikali 4 ditambah 600 dikali 0, sama dengan 1600. Nah, selanjutnya kita masukkan titik B, 6/5,7/5. Kita masukkan 400 dikali 6/5 ditambah 600 dikali 7/5, sama dengan 480 ditambah 840 sama dengan 1320. Nah, selanjutnya untuk titik yang ketiga atau titik C sebesar 0,5 kita masukkan 400 dikali 0 ditambah 600 dikali 5. Hasilnya adalah 3000. Sehingga nilai minimum atau berapa biaya minimum untuk pengeluaran pembelian obat perharinya adalah kita cari yang paling kecil, yaitu 1320. Nah, itulah dia penjelasan dari kasus program linier. Nah, itu saja pembahasan di video kali ini. Bagi kalian yang ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di Google Classroom atau melalui WhatsApp guru kalian masing-masing. Jangan lupa juga bagi kalian yang sedang menonton video ini untuk like, komen, subscribe, dan share link video ini agar bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.